datang di podcast spesial ujian akhir semester mata kuliah literasi digital. Saya adalah tuan rumah hari ini. Nama saya Nanda Febrian. Oke, kita akan membahas kasus serius yang terjadi di Universitas Digital terkait kebocoran data besar-besaran. Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertama-tama, mari kita analisis faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kebocoran data di Universitas Digital. Sebagai universitas inovatif dengan penggunaan teknologi canggih, sistem digital mereka rentan terhadap serangan peretas yang semakin canggih. Selain itu, mungkin ada kekurangan dalam implementasi keamanan sistem atau pelatihan yang tidak memadai terhadap ancaman keamanan digital. Bersama saya hari ini ada narasumber yaitu Saudara Crispian Pardede. Ya, saya sendiri Crispian Pardede. Oke, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, apa saja faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kebocoran data di Universitas Digital? Oke, baik, bisa kita pahami itu dari krisis privasi di kampus Universitas Digital itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran data tersebut. Yang pertama itu karena adanya celah keamanan, di mana kita pahami itu ialah situs-situs perusahaan ataupun instansi pendidikan itu sering memiliki celah keamanan, di mana yang menjadi memudahkan para peretas untuk membobol data pribadi masyarakat. Berikutnya itu kurangnya literasi, keamanan, dan digital, di mana kesadaran diri terhadap penyebaran data sensitif seperti memasukkan nomor telepon ataupun Gmail kita pada situs ataupun aplikasi yang tidak aman ataupun yang masih kurang aman. Berikutnya itu terakhir ada faktor kelalaian pada pegawai pihak universitas sendiri. Karena jika mereka melakukan kelalaian, kurang teliti dalam mengirim email atau menjaga aset kantor atau aset pendidikan pada universitas tersebut seperti hard drive dan laptop juga, itu menjadi faktor utama terjadinya kebocoran data. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak dari kebocoran data ini terhadap mahasiswa dan reputasi di universitas? Nah, pada mahasiswa itu, Saudara Nanda, dia itu rentan menjadi tempat penipuan, di mana data yang bocor dapat digunakan untuk menipu secara online, mengancam keamanan finansial dan identitas mahasiswa. Dikarenakan jika alamat nomor telepon mereka sudah diketahui oleh peretas, mereka sangat mudah untuk memberikan ancaman kepada mahasiswa tersebut. Lalu hingga dari situ mahasiswa itu menjadi kehilangan kepercayaan kepada pihak kampus, di mana mahasiswa itu menjadi tidak percaya terhadap sistem dan kebijakan pada universitas digital tersebut. Karena mereka merasa tidak terlindungi dari data-data mereka yang tidak dijaga dengan baik oleh pihak kampus. Lantas, jika kita lihat sudut pandang dari reputasi universitas, mereka itu menjadi kehilangan kepercayaan, di mana kebocoran data dapat merusak reputasi universitas dan mengurangi kepercayaan. Di mana jika masyarakat sudah kurang percaya dengan salah satu universitas, maka apalagi itu kalau universitas swasta, dapat kita katakan itu jika mereka tidak menjaga privasi mereka dengan baik, kemungkinan banyak yang kurang meminati untuk memasuki ke universitas mereka itu. Lalu mereka akan kena pengaruh hukum dan denda, di mana universitas dapat menghadapi konsekuensi hukum, di mana mereka akan kena denda jika data mahasiswa bocor dan melanggar peraturan perlindungan data tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep privasi digital dalam konteks kehidupan kampus dan mengapa penting untuk dilindungi? Oke, baik. Saudara Nanda dan buat teman-teman sekalian, di mana konsep privasi digital itu pada lingkungan kampus terutama ialah mencakup kebijakan dan praktik yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi mahasiswa. Nah, jadi yang mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan data pribadi mahasiswa, staf, dan anggota lainnya. Hal ini sangat penting
untuk berlangsungnya sistem pembelajaran yang sedang berlangsung pada kampus tersebut, di mana agar seluruh penghuni kampus merasa nyaman, aman, dan tentram karena data mereka sangat diprivasi oleh pihak kampus. Oke, untuk selanjutnya, apa saja sih tanggung jawab etis universitas digital terhadap mahasiswa terkait perlindungan data pribadi mereka? Jadi, tanggung jawab pihak universitas secara etis yaitu sebagai tameng para mahasiswa, dosen, serta pihak yang berhubungan langsung dengan universitas tersebut, di mana pihak universitas sangat diharuskan dapat mengembangkan sistem keamanan secara rutin dengan melakukan evaluasi keamanan dengan baik, lalu bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun dengan komunitas yang berkaitan dengan sistem keamanan data digital privasi tersebut. Jadi mereka dapat merespon segala keluhan yang diaspirasikan oleh penghuni kampus dengan cepat agar meminimalisirkan terjadinya pembobolan data pribadi universitas, dengan memberi peringatan keras juga kepada pihak yang mencoba mengganggu keamanan dari data pribadi universitas tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada beberapa regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi di institusi pendidikan. Ada beberapa regulasi sebenarnya yang relevan dengan perlindungan data pribadi di institusi pendidikan. Di mana yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di mana undang-undang ini mengatur tentang berbagai aspek informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi. Di mana tertera pada pasal 26 Undang-Undang IT tersebut menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi harus mendapat persetujuan dari pemilik data tersebut. Berikutnya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana undang-undang ini mencakup berbagai aspek dalam sistem pendidikan nasional, termasuk aspek keamanan dan privasi data siswa. Tertera pada pasal 64, di mana menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin penyelenggara pendidikan yang aman. Lalu yang ketiga berikutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada nomor 79 tahun 2014 tentang data pokok pendidikan. Berikutnya itu ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, di mana mengatur hak-hak subjek data, kewajiban mengendali data, dan prosedur pengaduan terkait pelanggaran data pribadi. Undang-undang ini sangat relevan untuk institut pendidikan dalam melindungi data pribadi siswa, staf, dan pihak terkait lainnya. Begitu saja kira-kira Saudara Nanda beberapa regulasi yang dapat saya jelaskan. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana universitas digital seharusnya mematuhi regulasi-regulasi tersebut untuk menghindari kejadian serupa di masa depan? Jadi begini Saudara Nanda dan teman-teman lainnya itu, sebenarnya pihak universitas itu sudah melakukan tingkat keamanan yang sudah maksimal. Tetapi juga namanya sistem, sebaik apapun itu sistem keamanan, tetap saja ada celah sedikit untuk para peretas, di mana para peretas tersebut memiliki ilmu tersendiri, mungkin itu mempelajari sendiri ataupun dari orang lain. Nah, hal yang dilakukan juga ialah melakukan sosialisasi pentingnya kejujuran dalam bekerja kepada pihak yang bertanggung jawab pada staf keamanan data privasi tersebut. Bisa kita ketahui juga zaman sekarang ini data-data itu bisa dijual ya. Jadi jika para pekerja tersebut, para staf tidak jujur dalam melakukan pekerjaannya, bisa saja itu akan terjadinya kebocoran data yang sangat privasi pada universitas tersebut. Oke, untuk selanjutnya, apa saja rekomendasi langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh universitas digital untuk memperbaiki kebijakan privasi dan meningkatkan keamanan digital? Untuk memperbaiki kebijakan privasi dan meningkatkan keamanan data, dapat mengambil beberapa langkah yang menurut saya. Di mana yang pertama itu membentuk komunitas tingkat keamanan privasi pada universitas.
Nah, jadi pihak kampus itu bisa sharing tentang sistem keamanan juga pada kampus tersebut ataupun dari kampus lain ataupun dari komunitas lain juga. Berikutnya itu pihak universitas diwajibkan menggunakan gadget ataupun PC yang benar-benar khusus untuk pengoperasian segala hal yang keterkaitan dengan data privasi mahasiswa ataupun data privasi pada kampus. Dikarenakan mulai dari gadget itu saja jika sudah masuk virus, virus itu tersendiri dapat menjadi celah tersendiri untuk para peretas. Berikutnya itu melakukan evaluasi rutin mengenai sistem keamanan digital. Nah, jika pihak kampus atau staf bagian keamanan tersebut rajin atau rutin melakukan evaluasi, jadi mereka itu mengetahui kira-kira apa saja kekurangan dari keamanan pihak kampus tersebut, pihak keamanan digital mereka. Jadi mereka dapat menutupi seiring dengan waktu berjalan dengan kecanggihan ataupun beberapa software antivirus juga bisa dapat dilakukan mereka. Lalu berikutnya itu peningkatan literasi kejujuran pada pihak staf yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan digital. Seperti sebelum yang saya katakan itu, hal yang perlu itu juga yaitu literasi kejujuran. Karena bisa kita lihat sendiri saudara Nanda, di mana di negeri kita ini ya masih banyak kira-kira pihak-pihak yang kemungkinan masih tergoyah hatinya mengenai uang. Karena data-data tersebut bisa saja dijual untuk kepentingan pribadi seseorang dan meraih untung untuk diri sendiri. Berikutnya itu pengamanan khusus pada ruangan yang dipusatkan sebagai tempat pekerja staf keamanan tersebut. Jadi kenapa dikatakan memiliki ruangan khusus? Jadi mereka itu terhindar dari kemungkinannya adanya penyadap ataupun seseorang yang menempelkan beberapa audio yang dapat merekam segala aktivitas yang ada pada ruangan tersebut. Gitu kira-kira saudara Nanda. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana universitas digital dapat memulihkan kepercayaan mahasiswa setelah skandal kebocoran data ini? Oke, baik. Kalau untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kampus itu ataupun mahasiswa itu, pihak kampus itu bisa melakukan yang pertama ialah sosialisasi mengenai peretasan yang sudah terjadi. Jadi pihak kampus itu diharapkan menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi, kira-kira apa saja faktornya agar mereka dapat percaya ataupun dapat meyakinkan kembali bahwasanya pihak kampus tersebut sangat bertanggung jawab. Lalu membuka forum secara terbuka untuk menerima masukan ataupun kritikan. Nah, jadi kita pihak kampus juga itu harus dapat secara terbuka dengan menerima berbagai masukan dari pihak mahasiswa ataupun kritikan, meskipun itu kritikannya pedas ya, saudara Nanda. Jadi para mahasiswa itu mengeluarkan unek-uneknya mengenai tentang kelalaian pihak kampus tersebut. Lalu memperkenalkan komunitas tingkat keamanan privasi pada universitas. Nah, jadi pihak universitas itu memperkenalkan komunitas baru ataupun memberikan sosialisasi juga mengenai komunitas yang mereka bentuk, mengapa itu perlu dan diharapkan dapat mengurangi meminimalisirkan terjadinya hal-hal tersebut di masa yang akan datang. Lalu melakukan sosialisasi mengenai pembaharuan untuk meningkatkan sistem keamanan. Nah, jadi itu juga perlu melakukan sosialisasi mengenai pembaruan. Contohnya kita memperkenalkan beberapa software yang akan dilakukan oleh pihak kampus. Contohnya entah software yang lebih baik, yang lebih unggul, ataupun dengan harga yang lebih mahal, tetapi dapat menyimpan data mahasiswa dengan baik. Lalu memberi dukungan dan bantuan kepada pihak yang sudah menjadi korban ataupun klien dari pihak staf sistem keamanan digital pada universitas. Nah, jadi para pihak kampus itu memberikan dukungan karena jika sudah terjadinya peretasan data privasi mahasiswa tersebut, pasti ada dari salah satu dari antara mahasiswa tersebut mengalami pengancaman atau mungkin mereka diberikan pakai COD kepada pihak yang tidak bertanggung jawab karena mereka sudah mengancam jika Anda tidak mengirim sekian maka akan dapat kiriman paket dengan kita tidak tahu apa isinya itu. Jadi begitu kira-kira saudara Nanda dari saya.
Oke, baik. Berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula episode podcast spesial kita untuk ujian akhir semester literasi digital. Terima kasih kepada saudara Crispin Pardede yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan yang berharga hari ini. Jangan lupa penting untuk selalu memperhatikan keamanan data pribadi kita di dunia digital yang semakin kompleks ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. See you next time. Udah gitu.